Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Laras Viala Indraningrum dengan NIM 632310006 dan rekan-rekan saya, Desmin Putri Marsha dengan NIM 632300975 dan Azra Gina Nazifah dengan NIM 632313990. Di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai cara pengisian SPT masa PPN. Di sini saya juga sudah mempunyai profil dari PT Aditama yang akan kita jadikan contoh dalam pengisian SPT masa PPN. PT Aditama adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 2010 dengan NPWP 01599950910000 yang berkedudukan di Jalan Merpati nomor 1 Jakarta dengan telepon 021 311 2151. Sejak tanggal 1 Januari tahun 2011, PT Aditama dikukuhkan sebagai PKP. Saat ini, PT Aditama bergerak di bidang industri dan perdagangan dengan nomor KLU 10045. Produk yang dihasilkan oleh PT Aditama adalah komputer dengan merek TIX. Di sini kami juga sudah mempunyai contoh transaksi dari PT Aditama yang akan kita input ke formulir SPT masa PPN. Bagaimana sih bentuk dari SPT masa PPN tersebut? Mari kita simak. Yang pertama, merupakan formulir 1111, di mana formulir ini adalah formulir induk. Lalu, yang kedua merupakan formulir 1111AB, di mana formulir ini digunakan untuk mencatat rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Jadi, semua transaksi mengenai penyerahan dan perolehan akan direkap di formulir 1111AB. Lalu yang ketiga, merupakan formulir 1111A1, di mana formulir ini digunakan untuk mencatat data ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, atau JKP. Yang keempat merupakan formulir 1111A2, di mana formulir ini digunakan untuk mencatat daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Yang kelima merupakan formulir 1111B1, di mana formulir ini digunakan untuk mencatat pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Yang keenam merupakan formulir 1111B2, di mana formulir ini digunakan untuk mencatat daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Dan yang terakhir merupakan formulir 1111B3, di mana formulir ini digunakan untuk mencatat daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Untuk pengisian SPT sendiri, teman-teman bisa diinput secara manual pada setiap formulir-formulir ini. Dan setelah teman-teman menginput semuanya, maka secara otomatis akan direkap oleh formulir 1111AB. Setelah itu, teman-teman bisa mengisikan nama PKP, di sini, alamat, nomor telepon, KLU, NPWP, dan masa pajak di formulir induk 1111. Dan datanya akan secara otomatis terisi. Langsung saja untuk pengisian SPT masa PPN yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih.
Aditama adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 1 April 2010 dengan NPWP 0155599509100, berkedudukan di Jalan Merpati nomor 1 Jakarta, telepon 0213112151. Sejak tanggal 1 Januari 2011 dikukuhkan sebagai PKP. Saat ini PT Aditama bergerak di bidang industri dan perdagangan dengan nomor KLU 10045. Produk yang dihasilkan oleh PT Aditama adalah komputer dengan merek TIX. Dari catatan yang dimiliki oleh PT Aditama selama bulan Januari 2011 diketahui hal-hal sebagai berikut. Transaksi yang pertama, diekspor komputer kepada Amazon Korea dengan nilai ekspor sebesar 500 juta rupiah. PEB telah disetujui oleh DJBC pada tanggal 5 Januari 2011 dengan nomor seri PEB 000015. Transaksi pertama masuk ke formulir 111A1 atau daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, atau JKP. Di sini ada nama PKP-nya dan NPWP-nya, dan di sini nama pembeli BKP-nya dengan DPP 500 juta rupiah. Dan transaksi yang kedua, diserahkan 20 unit komputer dengan harga jual 200 juta rupiah kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Faktur pajak dibuat pada tanggal 10 Januari 2011 dengan nomor seri 010000150001. Dan transaksi yang kedua dimasukkan ke formulir 111A2 atau formulir daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Di sini ada nama pembeli atau penerima manfaat BKP tidak berwujud atau penerima JKP itu Kementerian Pendidikan. Dan di sini ada NPWP-nya dan DPP-nya 200 juta dikali tarif PPN-nya 11% dan hasil PPN-nya 22 juta rupiah. Transaksi yang ketiga, dijual LED monitor dengan harga jual 170 juta rupiah kepada PT Maju Jaya. Faktur pajak dibuat tanggal 17 Januari 2011 dengan nomor seri 02000015000002. Transaksi yang ketiga sama dengan transaksi yang kedua, dimasukkan ke formulir 111A2 dengan nama PT Maju Jaya dan NPWP, kode dan nomor serinya, tanggal, dan DPP-nya 170 juta rupiah dikali tarif PPN-nya 11% sama dengan 18.700.000 rupiah. Dan transaksi yang keempat dibuat PIB dengan nomor PIB 00005 dan telah dibayar PPN terutang pada tanggal 19 Januari 2011 sebesar 11 juta rupiah melalui Bank BCA atas impor bahan baku pembuatan komputer dari Dell Corp Amerika. Dan untuk transaksi yang keempat dimasukkan ke formulir 111B1 atau daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Ini ada nama PKP-nya dan NPWP-nya, dan nama penjual BKP tidak berwujud atau pemberi JKP dengan nomor dan tanggal, dengan DPP 11 juta kali 100 bagi 11 dengan hasil 100 juta rupiah dan dengan PPN nominal 11 juta rupiah. Lalu soal selanjutnya yaitu
Diterima faktur tertanggal 23 Januari 2011 dengan nomor seri sekian atas perolehan komputer elektronik untuk pembuatan komputer yang telah dibeli dari PT Sejahtera dengan harga jual sebesar 10 juta dengan nomor NPWP sekian. Pertama-tama kita analisis soalnya terlebih dahulu. Karena kita melakukan transaksi pembelian, maka kita kategorikan ini sebagai pajak masukan dan dapat dikreditkan karena BKP yaitu komputer yang dibeli masih berhubungan dengan kegiatan usaha melakukan penyerahannya kena pajak. Jadi formulir yang digunakan adalah formulir 1111B2. Kita cek formulirnya. Langsung saja kita masukkan nama penjual BKP atau pemberi JKP yaitu PT Sejahtera dengan nomor NPWP sesuai yang ada di soal dan kode nomor seri sesuai yang ada di soal. Lalu masukkan tanggal sesuai dengan fakturnya yaitu tanggal 23 Januari 2011 dengan DPP yaitu harga jual yaitu 10 juta. Untuk PPN kita masukkan 1.100.000 yang didapatkan dari 10 juta dikalikan pajak PPN yaitu 11%. Lalu hasilnya 1.100.000. Soal selanjutnya yaitu dibayar tagihan listrik kantor sebesar 11.100.000 sudah termasuk PPN. Diterima kwitansi sebagai bukti pembayaran tanggal 24 Januari 2011 dengan NPWP sekian. Dan untuk nomor dokumennya tidak ada, maka nanti bisa kita kosongkan. Langsung saja kita masuk ke formulir 1111B2. Yaitu masukkan nama penjual BKP, PLN, masukkan nomor NPWP sesuai yang ada di soal. Dikarenakan di soal tidak disebutkan kode dan nomor seri, maka kita kosongkan. Lalu masukkan tanggal pembelian yaitu 24 Januari 2011. Untuk DPP dan PPN-nya di soal diketahui bahwa tagihan listrik tersebut sebesar 11.100.000 dan sudah termasuk PPN. Lalu kita cari berapa DPP-nya, yaitu dengan cara 100/111 dikalikan tagihan listrik sebesar 11.100.000, yaitu mendapatkan hasil 10 juta. Kenapa bisa 100/111? Karena kita memakai persentase pajak yaitu 11%. Lalu untuk mendapatkan PPN-nya yaitu dari hasil DPP tadi dengan cara 10 juta dikalikan 11% dengan hasil 1.100.000. Dikarenakan formulir ini terdapat 2 transaksi, maka kita jumlahkan dari hasil DPP mendapatkan hasil 20 juta, begitu pula dengan PPN mendapatkan hasil 2.200.000. Di sini saya akan mulai mengisi formulir 1111 AB yaitu rekapitulasi penyerahan dan perolehan, di mana pada formulir ini terdapat rekapitulasi penyerahan, rekapitulasi perolehan, dan perhitungan BM yang dapat dikreditkan. Pada rekapitulasi penyerahan, di bagian A, yaitu ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud. Selanjutnya kita akan mengisi SPT induk yaitu SPT masa PPN formulir 1111. Pertama-tama kita akan isikan data wajib pajak di mana terdiri dari nama PKP, alamat, nomor telepon, kode KLU, nomor NPWP, lalu pada masa pajak sesuai di soal yaitu selama 1 bulan Januari 2011 dengan tahun buku bulan 1 sampai dengan bulan 12. Pada pembetulan kita isikan 0 dan
normal ini akan otomatis keisi. Selanjutnya untuk data-data pada formulir SPT Induk ini sudah otomatis terisi dari lampiran-lampiran yang ada di bawahnya, di mana terdapat PPN terhutang atas ekspor yaitu dari formulir 1111AB senilai 500 juta, lalu penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri, yang harus dipungut sendiri, senilai 200 juta, lalu penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN sebesar 170 juta. Sehingga jumlah seluruh penyerahan sebesar 870 juta. Dan untuk PPN terhutang dengan total 40.700.000. Pada perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar, pada poin A, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, kita peroleh nilainya dari atas, yaitu dari penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, senilai 22 juta. Maka kita tuliskan 22 juta. Sedangkan untuk pajak masukan yang dapat diperhitungkan, kita peroleh dari formulir 1111AB. Kita ambil nilainya dari sini, senilai 13.200.000, sehingga kita tuliskan di atas 13.200.000. Maka kita memperoleh PPN kurang atau lebih bayar senilai 8.800.000.